Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hendy dengan nomor NIM 20040100176. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Pakar Program Studi Informatika dalam rangka UTS Analisa Studi Kasus yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur menggunakan metode forward chaining berbasis web. Nah, ini dalam hal ini soal ujiannya ada dua ya. Yang pertama, lakukan analisa dan pelajari dari studi kasus pada lampiran. Yang tadi judulnya, yang kedua adalah membuat video. Nah, ini adalah jurnal yang diberikan untuk dianalisa, yaitu judulnya Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode forward chaining berbasis base. Hal ini dilakukan di Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu. Kita coba menganalisanya satu persatu. Pendahuluan. Dari artikel dimulai dengan membahas kebutuhan hidup manusia yang mendorong mereka untuk bekerja dan kemudian beristirahat untuk memulihkan kondisi fisiknya. Tidur diidentifikasi sebagai fase penting dalam kehidupan sehari-hari yang membantu menyeimbangkan kehidupan manusia. Terdapat variasi kebutuhan tidur antara individu dan banyak masyarakat tidak terlatih secara medis terkait dengan gangguan tidur ini. Latar belakangnya adalah pentingnya tidur bagi kesehatan, fungsi emosional, mental, dan keselamatan. Ada penekanan pada perubahan dramatis dalam pola tidur remaja yang dapat menyebabkan gangguan tidur. Gangguan tidur sering diabaikan atau dianggap sebagai hal wajar oleh sebagian orang, dan masyarakat seringkali memilih berkonsultasi dengan psikolog untuk mengatasi masalah ini. Dalam era telekomunikasi informasi, artikel mengaitkan kebutuhan akan kecepatan, ketepatan informasi dengan kemajuan teknologi informasi. Penggunaan komputer, khususnya sistem pakar, diakui sebagai alat yang dapat membantu dalam mendiagnosis gangguan tidur dengan cepat dan efisien. Yang keempat, sistem pakar. Itu sendiri definisi dan konsep sistem pakar dijelaskan dengan merinci, termasuk bagaimana sistem pakar dapat mempresentasikan pengetahuan ahli untuk menganalisa masalah tertentu. Basis pengetahuan, mesin interferensi, working memory, dan antarmuka menggunakan dan antarmuka pengguna diidentifikasikan sebagai komponen utama dalam struktur sistem pakar. Yang kelima, ada di dalamnya juga metode forward chaining. Metode forward chaining dijelaskan sebagai pendekatan pengambilan keputusan yang digunakan dalam sistem pakar. Proses pelacakan maju dijelaskan sebagai proses pencarian aturan yang sesuai dengan kondisi di memori kerja untuk membagi kesimpulan. Tidur. Yang keenam adalah tidur. Bagian ini membahas tidur sebagai proses penting bagi manusia dan menjelaskan beberapa tingkatan tidur termasuk rapid eye movement atau IRM sleep dan non-IRM sleep. Penekanan diberikan pada kepentingan tidur untuk pemulihan tubuh dan proses pembentukan sel-sel tubuh yang rusak. Selanjutnya adalah program ini membentuk arsitektur siklus bangun tidur ya. Jadi mencakup penjelasan tentang arsitektur siklus bangun tidur dengan merinci tahapan tidur, RMM dan non-IRM. Kemudian untuk sistem pakarnya nanti
buat aplikasi dengan PHP, MySQL, dan SAM. Pengguna PHP, MySQL, dan SAM dijelaskan sebagai teknologi yang digunakan untuk membangun aplikasi ini. Dengan PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai basis data, dan SAM sebagai web servernya. Nah, ini adalah diagram konteksnya. Di sini ada kita input di dalam sistem pakar ini ya. Di dalam kita input, kita masukkan nih basis pengetahuan gejala. Misalkan G001 gejala sakit kepala, G002 sulit untuk merasakan ngantuk dan tidak bisa tidur. Terus sampai G005 penderita memiliki gangguan post traumatic stress. Nah, begitu juga ini dimasukkan ke dalam database komputer. Selanjutnya di bagian kanan adalah bagian dari solusinya. Dari solusinya yaitu misalkan S001 langkah relaksasi. Sebagai langkah relaksasi kamu bisa melakukan yoga gitu sebelum tidur dan seterusnya sampai S05. Nanti ketika pengguna melakukan input ke dalam komputer, saya sakit kepala, saya ganggu, saya sakit kepala, saya tidak bisa tidur. Nah, gitu. Nanti ketika diinput, sistem pakar akan memproses itu semua, kemudian muncullah outputnya. Anda harus melakukan apa di dalam sini. Gitu. Nanti muncul outputnya di dalam komputer. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dalam eh, pembentukan webnya yang berbasis web ini, pakai SAM ini, seperti ini ya bentuknya. Ada login, username, password, gitu ya. Terus juga di sebelahnya kalau kita sudah login muncul ini sistem pakai identifikasi. Terus mulai konsultasi. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau inputan-inputan yang harus dijawab. Nah, metode penelitian. Penelitian menggunakan metode pengembangan waterfall dengan tahapan analisis permasalahan, studi pustaka, metode penelitian, pengumpulan data, dan analisis hasil. Yang 10 adalah hasil dan pembahasan. Hasil dari pengujian aplikasi sistem pakar menunjukkan fungsionalitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada tahap pengujian di Puskesmas Telaga Dewa, gejala dan sakit dari 7 data sampel berhasil diidentifikasi. Alhamdulillah. Kesimpulan dan saran. Artikel menyimpulkan bahwa sistem pakar dapat membentuk diagnosa penyakit gangguan tidur dengan cepat dan memberikan solusi. Sebab ketika kita input langsung dia langsung keluar hasilnya. Saran meliputi pemeliharaan aplikasi dan pengembangan lebih lanjut. Nah, saat ini ketika saya coba mengakses webnya, sayangnya tidak bisa dibuka ya untuk hal ini. Mungkin uh, saat ini sudah tidak bisa dibuka lagi. Mungkin lain kali mungkin akan bisa dibuka. Baik, demikian presentasi pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.